Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, masyarakat di sekitar wilayah Rancaikek dihebohkan dengan adanya kejadian fenomena cuaca ekstrim puting beliung. Sesuai dengan informasi visual yang kami terima, terlihat adanya fenomena angin kencang dan berputar di sekitar lokasi kejadian, serta menimbulkan beberapa kerusakan di sekitarnya. Berdasarkan informasi dari BPBD setempat yang kami terima, fenomena puting beliung tersebut terjadi tepatnya di wilayah Rancaikek Badung sekitar pukul 15.30 hingga 16 WIB dan cukup menimbulkan dampak angin kencang hingga sekitar wilayah Jatinangor. Puting beliung itu sendiri secara visual merupakan fenomena angin kencang yang bentuknya berputar, menyerupai belalai dan biasanya dapat menimbulkan kerusakan di sekitar lokasi kejadian. Puting beliung itu sendiri terbentuk dari sistem awan cumulonimbus yang memiliki karakteristik menimbulkan terjadinya cuaca ekstrim. Meskipun begitu, tidak setiap ada awan cumulonimbus dapat terjadi fenomena puting beliung. Dan itu tergantung bagaimana kondisi labilitas dari atmosfer. Kondisi atmosfer yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena puting beliung itu sendiri itu biasanya dimulai dari pemanasan daratan oleh matahari pada menjelang siang hari dan dengan kelembaban atmosfer yang cukup lembab menyebabkan kondisi atmosfer itu sangat labil yang mengindikasikan udara itu di sekitarnya itu tidak stabil. Proses terjadinya puting beliung ini memiliki kaitan yang erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus. Angin puting beliung itu sendiri terjadi pada siang atau sore hari, tapi terkadang mungkin menjelang malam hari. Umumnya angin tersebut sering terjadi pada musim pancaroba atau peralihan musim, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Sedangkan pada musim hujan sendiri, kemungkinan terjadinya puting beliung itu masih bisa terjadi selama kondisi atmosfer dan geografisnya mendukung untuk terbentuknya sistem awan cumulonimbus penyebab terjadinya puting beliung. Kejadian angin puting beliung itu sendiri terjadi dalam periode waktu yang singkat dengan durasi kejadian yang umumnya kurang dari 10 menit. Eh, Hal-hal yang patut diwaspadai misalnya yaitu apabila pada saat di pagi hari kita mengecek perakiraan cuaca BMKG, lalu dari perakiraan cuaca BMKG, perakiraan cuaca harian itu menyebutkan ada potensi cuaca yang tidak bersahabat ataupun cuaca hujan. Nah, biasanya kita waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat, disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang pada sore harinya, terutama pada hari di mana terjadi pemanasan kuat, yaitu antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang atau 14. Biasanya ditandai dengan jenis awan yang berwarna gelap dan menjulang tinggi seperti kemang kol, yang kita sebut dengan awan cumulonimbus. Lalu untuk kedepannya, BMKG memonitor bahwa terdapat beberapa fenomena atmosfer yang masih cukup signifikan yang dapat memicu peningkatan curah hujan yang disertai kilat maupun angin kencang di wilayah Indonesia antara lain masih aktifnya monsun Asia yang masih dominan. Lalu juga terdapat aktivitas gelombang atmosfer di sekitar Indonesia bagian tengah dan timur. Selanjutnya terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di Indonesia bagian tengah dan selatan sehingga beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat dengan potensi disertai pembentukan awan cumulonimbus penghasil cuaca ekstrim untuk periode 22 hingga 25 Februari 2024, yaitu di beberapa provinsi di Sumatera seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung, lalu di sebagian besar provinsi di Pulau Jawa yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar di Pulau Kalimantan, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan Selatan. Lalu di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan
wilayah Indonesia bagian timur, yaitu di Provinsi Papua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.